berbagi pengalaman di sini. Yang pertama ada Mbak Khairunisa selaku Senior Digital Editor livepal.co.id. Dan juga ada Mbak Uri Hardiastuti selaku Redaktur Senior Koran Sindo. Baik, mungkin saya mau menyapa terlebih dahulu untuk Prof. Ari. Mungkin halo Prof. Ari, selamat siang. Siang Mas Ade, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya, gimana di masa pandemi ini memang harus menjalani kegiatan yang penuh tapi tentunya dengan kendala yang cukup banyak ya Prof ya. Tetap waspada. Tetap waspada ya Prof ya. Ya jadi memang di masa pandemi ini tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Tetap menggunakan masker dimanapun berada dan juga mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer atau dan juga menjaga jarak satu sama lain. Itu menjadi kunci ya Prof, benar ya Prof ya? Menjadi kunci di saat pandemi ini. Oke, kita mungkin sudah berlama-lama untuk introduction pada siang hari ini. Mungkin untuk Prof Ari bisa memaparkan materinya terkait dengan gangguan penyakit dalam di masa pandemi. Mungkin ini menjadi informasi yang sangat penting masyarakat Indonesia ya. Kalau kita bisa bilang penyakit dalam ini sangat bervariasi ya Prof ya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Prof. Silakan Prof. Kita berikan waktu 15 sampai 20 menit untuk memaparkannya. Ya, terima kasih Mas Ade, dan juga di sini ada Mbak Uri dan Mbak Anissa, Mbak Khairunisa, dan juga teman-teman yang sudah berada di depan monitornya di YouTube dan di beberapa channel tadi yang disebutkan. Tentu ini topik yang menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Ya umumnya memang ini masyarakat dewasa dan tentu juga orang tua kita itu mengetahui apa sih dampaknya ketika kita berada dalam pandemi ini, khususnya tentu bidang saya yaitu bidang penyakit dalam. Ya, bisa slide? Ya, jadi pertama yang kita mesti memahami di sini adalah bahwa kondisi saat ini umumnya lah ini kita bilang ya, umumnya adalah kita lebih banyak di rumah, ya stay at home. Oke, ada sebagian juga work from home gitu ya. Ada yang memang misalnya bekerja 2 kali seminggu, dia work from office-nya 2 kali seminggu, tapi lebih banyak memang kita berada di rumah. Nah, sebagian masyarakat ini juga worry, dia keluar rumah gitu ya. Nah, disinilah mulai bahwa apa yang kita bilang terjadi bahwa dia sudah mulai mengurangi aktivitas fisik begitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang juga mesti diperhatikan di sini bahwa ketika dia ini di dalam rumah, nah ini tadi nih, kalau memang punya aktivitas, misalnya, ya, oke dia Zoom, atau rapat-rapat misalnya, tapi kalau tidak misalnya menonton itu nyambil-nyambil biasanya ya, ada cemilan-cemilan yang tidak sehat dia konsumsi gitu. Ya, jadi ini hal yang juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga satu hal lagi, hal yang memang kadang-kadang kita ini tidak bisa beraktivitas ya, informasi-informasi yang beredar ya kita bilang umumnya ini hoax, ini juga membuat stres buat masyarakat yang ada di rumah ini. Kadang-kadang pengalaman saya sebagai seorang dokter, dia juga kadang-kadang ngikutin tuh apa yang disebutkan di hoax tersebut. Misalnya, wah ini mesti makan ini, ya dicobalah itu makan ini, makan itu, tapi justru memang nggak cocok buat ususnya, pencernaannya. Ya kambuhlah penyakitnya begitu. Nah, pada kelompok-kelompok orang yang lain, ya tadi nih ya pasien-pasien diabetes yang memang sudah ada kencing manis, akhirnya gulanya menjadi tidak terkontrol. Kenapa? Karena ya mungkin dia takut untuk berobat gitu ya. Nah, begitupun juga tadi karena makan macam-macam, akhirnya asam uratnya kambuh gitu. Tadi sebutkan juga mengenai hipertensi. Cenderung juga karena faktor cemas tadi, ya, dan kebetulan juga biasanya camilan-camilan tidak sehat itu asin-asin itu. Ya. Makanannya berlemak. Jadi inilah hal-hal yang harus kita antisipasi secara keseluruhan. Dampak dari pandemi ini kepada kita semua nih, kepada masyarakat ini, yang tadi yang sesuai dengan ini ya. Yang artinya memang lebih banyak waktunya di rumah,
Di rumah juga umumnya ya hiburannya ya makan, apalagi nonton, makan, ya minum gitu ya. Kalau minum air putih aja sih oke, tapi rasanya kadang-kadang mesti soft drink lagi misalnya. Nah, kemudian inilah hal-hal yang akhirnya menyebabkan berbagai macam penyakit kronis timbul. Ya. Slide. Nah, ini yang tadi dicontohkan ya di beberapa hal di sini nih. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ya tadi nih ya umumnya walaupun nggak juga semua masyarakat itu mengkonsumsi makanan minuman yang dipesan secara online, tapi umumnya begitu. Dan kita kan bosen nih, ada kemarin nyoba ini. Nah, saya sampaikan ya namanya makanan online. Umumnya dalam tanda petik ya, umumnya adalah pastilah dia gurihnya itu yang dijaga kan biar orang mau makan lagi. Nah, gurih itulah di situ bisa jadi asin gitu ya. Nah, umumnya makanan-makanan yang menarik ini yang ini ya tapi bisa tinggi lemak ya, manis, asin gitu ya. Nah, kemudian juga biasanya makan yang berlemak ini juga cenderung menjadi pilihan ya. Jadi artinya tadi ini oke kan beli kadang-kadang udah deh beli untuk sampai 1 harian gitu ya. Kalau memang tadi mesen Gojek mesen dari salah satu provider gitu bolak-balik misalnya ya udah pesen pagi udah sekalian ntar buat besok gitu atau buat ntar malam gitu. Nah, akhirnya kan dipanaskan dan diulang. Ini hal yang harus diperhatikan. Kemudian tadi nih budaya makan camilan tadi ya tadi minum-minum soft drink dan yang lain-lain. Nah, sekali lagi ya umumnya kan di sini makanannya ya orang nggak kalau ada teman datang ya mungkin bisa jadi sharing nih dimakan teman. Tapi umumnya kan kita sendiri worry ya untuk bisa berjumpa dengan teman-teman gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya ya tadi makanan yang kita beli ya kita konsumsi sendiri gitu ya. Ya kira-kira demikian. Ya, slide. Ya, jadi ini kita bisa lihat di sini bahwa apa namanya yang udah punya riwayat penyakit kronis sebelumnya ya. Nah ini juga yang saya dapatkan. Belum lagi tadi pasien-pasien ini juga umumnya dia tidak mau apa namanya takut gitu ya berobat ke dokter gitu. Biasanya umumnya mereka takut berobat ke dokter ya sehingga apa yang terjadi ya tadi nih akhirnya ya udah minum obat aja dulu. Oke lah, ada beberapa orang kan punya alat untuk glukometer, tapi umumnya juga tidak. Ya udah dia kira-kira aja nih, kayaknya masih gulanya masih normal, udah. Jadi tidak terkontrol. Begitupun asam urat, kalau asam urat kan dia mesti periksa, walaupun ada juga alat yang memang bisa ngitung asam urat. Hipertensi, sebagian masyarakat yang tensinya tinggi umumnya juga punya alat, tapi juga mungkin alatnya masih valid atau tidak. Tadi yang sebutkan kolesterol. Jadi ini memang akhirnya penyakit-penyakit seperti ini menyebabkan kekambuhan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Slide. Ya, nah ini kita mulai nih. Apa sih dampaknya kalau kita dampaknya kalau kita memang terjadi gula darah tinggi gitu tadi ya. Jadi ini contoh-contohnya hal-hal yang bisa terjadi. Kita tahu nih jika gula darah tinggi itu akan mempunyai resiko untuk penyakit jantung koroner. Karena tadi bisa dia menumpuk di pembuluh darah yang besar, dalam hal ini jantung koroner, ya. Kemudian juga bisa di pembuluh darah otak, stroke. Nah, pembuluh darah ginjal ini halus-halus, biasa karena kebocoran ginjal, gagal ginjal. Nah, ini persarafan, ya pembuluh darah persarafan itu juga menjadi kesemutan. Nah, gula darah tinggi juga bisa menyebabkan sakit lambung, sakit mah. Ya, kemudian impoten saya rasa juga dan menumpuk di liver. Ya, ini hal-hal yang bisa terjadi lanjutan dari kadar gula darah yang tinggi akibat tadi itu. Kita takut berobat, takut kontrol, akhirnya minum obat seadanya saja tanpa instruksi dokter. Nah, ini yang terjadi. Ya, nah sekarang bicara soal tentang asam urat. Ya, kita bisa lihat di sini ini gambarnya ya. Seperti di sini ditunjukkan gambarnya bahwa memang asam urat itu kalau memang terlalu berlebihan dia akan menimbun di sendi-sendi, terutama sendi-sendi kaki, jadi kaki jempol ini ya. Nah, biasanya nyeri hebat. Nah, kemudian juga asam urat itu juga bisa numpuk di ginjal. Nah, ini hanya ingin saya tunjukkan saja tadi, ingin saya sampaikan dampaknya nih. Kalau asam urat kita tinggi terus,
Nah, tadi ini ya yang gout artritis istilahnya, kesakitan nih biasanya pasiennya sakit, jempolnya kesakitan. Atau tadi kalau dia lama-lama di ginjal bisa jadi batu ginjal, infeksi kronis, akhirnya cuci darah. Gitu. Ini kalau dampak dari asam urat. Ya, slide. Ya, nah ini contohnya satu pasien yang memang jempolnya itu mengalami kemerahan ya. Nah, ini tadi nih contoh-contoh makanannya ini. Ya, tadi kan saya bilang tadi, ya sebagian ini memang dipermudah oleh adanya layanan antar makanan ya secara online. Itu kita dipermudah memang. Ya memang repotnya adalah uang gitu ya, tapi di satu sisi kadang-kadang kan buat sebagian orang dia merasa lebih safe, ya udah deh rugi-rugi sedikit nggak apa-apa, yang penting saya tidak keluar rumah gitu. Nah, dia hanya nunggu aja di rumah untuk pesan makanan misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa aja terjadi, dia juga bisa dalam waktu singkat yang mengkonsumsi macam-macam ini gitu ya. Ya, slide. Ya, ini contohnya ya makan-makanan yang memang bisa menginjus terjadinya asam urat ya, jero-jeroan, seafood gitu ya. Ya, slide lagi. Ya, nah sekarang kita lihat dampak daripada kolesterol tinggi ya. Jadi dampak daripada kolesterol tinggi. Jadi jika kolesterol tinggi kita sebutkan, maka dia akan menumpuk pada pembuluh darah, baik pembuluh darah di jantung, otak, di hati tadi fatty liver, di kandung empedu jadi batu kandung empedu. Kalau memang ini pembuluh darah sakit jantung bisa di pembuluh darah jantung besar dan juga bisa terjadi di stroke begitu ya kalau memang ini pembuluh darah otak ya. Oke, bisa slide lagi. Ya, ini contoh pasien ya habis dioperasi itu batunya kita lihat sebesar itu tuh. Karena tadi tuh ini berhubungan dengan kolesterol nih. Makannya nggak dijaga, akhirnya kolesterolnya nimbun di liver, kemudian juga dia bisa nimbun di batu empedu gitu ya. Ya, slide. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini contoh apa yang terjadi jika gaya hidup salah. Saya ingin tunjukkan saja bahwa kalau kita makan yang berlebih-lebihan, misal tadi kolesterol tinggi, kolesterol itu kita butuhkan sebenarnya dalam tubuh kita. Tapi kalau ini berlebih, dia akan timbun di pembuluh darah seperti ini. Ya, awalnya terus makin lama makin menutupi saluran pembuluh darah kita. Lama-lama ya blocking. Atau kadang-kadang dari yang tumpukan itu lepas. Lepasnya di pembuluh darah koroner jantung tuh pembuluh darah kecil. Jadi lepas di situ itu akan menyebabkan sumbatan. Nah, seperti ini kan contohnya. Kalau udah sumbatan ya udah, kalau kebetulan sumbatannya di yang mengalirkan darah di jantung ya jantungnya jadi nggak bisa bekerja. Kalau ini memang di daerah otak tadi ya tadi yang mengalami stroke dia. Jadi ini yang membuat kita mesti tahu nih kalau kita makan yang berlebih-lebihan ini yang bisa terjadi gitu ya. Tersebat seperti ini. Ya, slide. Ya, jadi nah ini satu hal lagi, ini kan masih ya udah lewat sih Lebaran, tapi sebagian juga ada dampaknya ya, nih paling tidak untuk COVID ini kan dampak dari pasca Lebaran ya, kemudian sebagian orang-orang juga nih sudah tidak makannya tidak terkontrol lagi ya, bulan Syawal juga udah bentar lagi lewat gitu ya, artinya kita jadi lupa nih atas harus apa bagaimana kita makan ini, padahal sebagian besar yang tentu yang Muslim ya sudah menjaga makannya ini dengan baik, ya berhasil, tapi karena tidak terkontrol lagi akhirnya berat badannya kembali melonjak. Jadi umumnya juga riset yang kami lakukan pada 1 bulan, jadi setelah lewat Syawal itu berat badannya kembali seperti sebelum puasa, bahkan kadang-kadang lebih berat lagi dibandingkan sebelumnya. Ya, slide. Ya, nah satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa ternyata ya ini dari riset yang dilakukan ini kita bisa lihat bahwa ternyata hubungannya dengan pandemi ini selain tadi bahwa pandemi ini membuat cenderung orang menjadi lebih obesitas, tapi satu hal yang kita bisa bilang bahwa orang-orang dengan obesitas ini memiliki resiko yang untuk kecenderungan mengalami COVID yang lebih berat, komplikasi tentunya di sini dan resiko kematian yang lebih tinggi. Kemudian juga orang-orang yang obesitas ya itu memiliki risiko dirawat di rumah sakit dan masuk ICU lebih tinggi. Jadi ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Dampaknya tadi kita menjadi obesitas, kita nggak tahu ini pandemi kapan berakhirnya. Nah, kalau kita tidak jaga, obesitas yang terjadi ini pun juga akan berisiko untuk terjadinya kematian dan juga risiko untuk terjadinya komplikasi lain. Slide.
Ya, slide lagi. Ya, nah ini kebetulan studi yang kita lakukan. Kalau Mas Ade jelas kayak ngelihat ke monitornya ya? Agak ngeblur ya Prof ya. Ngeblur, saya nggak tahu kalau ke audiens ya, ini kayak saya juga melalui ini. Iya. Mudah-mudahan sih audiensnya jelas ya, dari YouTube-nya sih jelas ya. Saya juga nggak ngeblur, tapi nggak apa-apa. Saya sih bisa monitor dari PowerPoint saya. Jadi ini juga studi yang kebetulan kita terlibat, Indonesia terlibat di dalam studi multicenter ini ya, melihat apa sih dampak dari diabetes dan obesitas nih ya pada kasus-kasus COVID. Ternyata memang resiko untuk terjadinya beratnya sakit orang dengan COVID ini itu berhubungan dengan kelebihan berat badan ya dan juga obesitas. Nah ini kebetulan kita terlibat di dalam riset ini dan ini menunjukkan bahwa juga pada orang-orang yang obesitas itu membutuhkan bantuan alat pernapasan yang invasif yang akan meningkat sebesar 20% dan risiko ini juga ditunjukkan pada pasiennya kemungkinan meningkat 73%. Jadi artinya ini menjadi tambahan informasi lagi dan kebetulan studinya studi yang kita juga terlibat Indonesia dan ya berarti memang ini fakta yang ada saat ini gitu ya. Kalau yang tadi sebelumnya kan studi yang dilakukan di China. Ya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi hal yang baik lagi sebentar, Bang. Jadi kenapa penyakit nah, satu hal lagi yang juga kita mesti amatin tadi selain obesitas yaitu dampak daripada ini adalah atau penyakit mah ya. Jadi kita bilang tadi bahwa apa yang terjadi juga penyakit mah juga muncul. Nah, tadi nih makan tidak teratur ya kan, ya bisa aja nih mungkin terlalu sibuk Zoom makannya jadi nggak teratur. Kadang-kadang mungkin mohon maaf aja nih malam mungkin macam-macam lah aktivitas ya. Kemudian karena work from home ya udahlah pagi-pagi terlambat ya udah keburu mesti rapat lagi misalnya dalam rapat Zoom walaupun di rumah nggak sempat makan lagi misalnya. Nah tadi ya akhirnya udah nyamil-camil dulu. Ini hal-hal yang terjadi. Kemudian juga mungkin stres sendiri ini akan memperburuk keadaan. Jadi sekali lagi sakit mah juga salah satu penyakit yang apa namanya meningkat kasusnya selama pandemi ini. Ya, slide. Nah, ini kebetulan studi yang ya. Jadi ini kebetulan studi yang kami lakukan ya yaitu melalui wawancara secara online. Ternyata kita dapatkan pada ini saya bandingkan waktu Januari Maret di 2020 dengan April Juni. Waktu itu kan sudah mulai apa namanya PSBB lah istilahnya ya, karena mau kasus ini udah mulai ada PSBB segala macam. Dan ternyata tadi itu jumlah kasus pasien-pasien yang mengalami GERD ini suatu penyakit yang berhubungan dengan asam lambung itu meningkat. Ya, di tengah masyarakat ini datanya menunjukkan demikian ya. Jadi yang tadi yang saya bilang di sana ada sekitar 50% ya terjadi peningkatan proporsi pada pasien-pasien yang sebelumnya tidak ada atau rendah skornya menjadi lebih tinggi gitu ya. Ya, slide. Ya, kemudian juga di dalam hal ini juga ingin menunjukkan bahwa ternyata dampaknya ya apa namanya bahwa kan kita tahu pasien-pasien dengan GERD ini asam lambung tinggi ini juga biasanya terganggu tidurnya. Dan ternyata kondisi pandemi di awal ini dengan stay at home dan segala macam waktu itu juga berdampak kepada apa namanya gangguan tidur gitu ya karena terbangun karena asam lambung tingginya ini. Nah juga ini menunjukkan hal yang demikian. Jadi sekali lagi bahwa memang pandemi ini membuat seseorang asam lambungnya menjadi lebih tinggi dan asam lambung yang tinggi ini pun juga akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dari orang yang terkena GERD tersebut atau asam lambung tinggi tersebut. Ya, slide. Nah, sekarang berikutnya bagaimana nih kita menghindari gangguan penyakit dalam pasca pandemi ini gitu ya. Nah, ini beberapa tips-tipsnya saya akan sampaikan di sini. Ya, slide lagi. Ya, jadi ini yang hal kita mesti perhatikan ya, slide ya. Jadi ini tadi. Jadi bagaimana nih kita nih dalam kondisi seperti begini nih. Nah, hal yang simpel aja dalam menyimpan makanan. Jadi selalu ingat untuk memanaskan makanan terlebih dahulu nih. Jadi karena ada beberapa pasien juga diare karena tadi itu nggak sempat dipanaskan.
Tapi saya juga sampaikan juga dalam kita meletakkan makanan itu di kulkas juga mesti diperhatikan. Kayak sebenarnya beberapa keadaan saya menemukan pasien-pasien diare karena tadi ini ya mungkin juga tadi ini kan kadang-kadang kita mungkin terlalu kenyang akhirnya makan yang tadi pagi udah ntar digeser aja ke siang atau ke malam gitu. Tapi kita luput ya untuk dipanaskan kembali. Ya, slide. Ya, jadi kemudian juga hal yang mesti diperhatikan di dalam kita menyimpan makanan ya, apa namanya, bahwa kita ini juga harus memperhatikan nih bahwa di dalam kita menyimpan makanan ini, eee, jadi permasalahan menyimpan makanan. Jadi juga mesti diperhatikan, apakah makanan kita itu disimpan di kulkas barengan nggak yang matang sama yang, tidak matang. Jadi tidak boleh itu terjadi. Kemudian juga, nah juga kalau kebetulan, ini masih dingin diinikan dulu ya mungkin ada yang punya microwave mungkin sebentar taruh microwave, tapi kalau tidak mungkin ya udah ditaruh aja dulu, hati-hati terlalu lama pun juga akan menyebabkan makanan itu terkontaminasi. Jadi ini hal-hal simpel yang kita mesti perhatikan, ini dampak dari pandemi ini ya, yang bisa terjadi gitu di tengah masyarakat. Ya, slide lagi. Nah, ya jadi ada beberapa saran di sini saya sampaikan, bagaimana kita bisa apa namanya, menjaga makanan ini ya. Jadi pemanasan makanan baik secara langsung atau melalui jadi tetap dilakukan pada saat makanan tersebut dikonsumsi kembali gitu ya. Jadi sebaiknya demikian. Ya, karena nih biasanya nih terjadi kemarin nih pas lebaran mungkin waduh apa kayak sama lebih kurang sih seperti saat ini ya cenderung kita menyimpan nunda makanan ya ada yang akhirnya tadi itu yang akhirnya makanan sudah terkontaminasi akhirnya kita juga jadi bisa eh, apa namanya mengalami diare akibat ini. Ya, slide. Ya, nah sekarang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya mengenai tips ini ya. Jadi bagaimana nih tetap kita bugar, saya sebutkan tadi kita kurang aktivitas. Jadi tetap mengendalikan makan itu menjadi penting. Jadi teman-teman Bapak-Ibu sekalian tolong perhatikan kalori yang kita konsumsi. Minum air walaupun kita cuma di ruangan rahasia tetap harus usahakan 2 liter per hari. Ya, hindari makanan yang bersoda atau sirup ya karena ada unsur kalorinya nambah-nambahin juga makanan. Usahakan ada konsumsi sayur dan buah-buahan. Ya, buah-buahan yang bervariasi warnanya mau ada jambu merah, jambu biji, kemudian pisang, kemudian semangka. Kalau bisa bervariasi seperti itu karena memang komponennya itu bisa beda-beda walaupun sebenarnya ya tetap sehat gitu ya. Tapi sebaiknya kita bisa kombinasi. Kemudian juga untuk yang punya penyakit kronis, ya sebaiknya konsultasi karena ada beberapa rumah sakit juga menyediakan telemedicine. Ya bisa konsultasi dengan dokter kita secara online. Itu tolong dimanfaatkan. Mungkin ada hal-hal yang ternyata kita perlu di follow up lebih lanjut misalnya begitu. Dan usahakan tetap olahraga. Menurut saya kalau kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, tidak berkerumun, ya tidak kontak dengan orang lain, ya nggak apa-apa. Kata kontak kita mesti ngobrol, sampai buka masker, makan-makan itu sebenarnya nggak ada masalah. Kita olahraga jalan 1 jam misalnya, yang penting tuh jalan yang rutin gitu ya. Saya ada pasien, dok saya kan juga udah nyuci di rumah ya, nggak bisa nyuci itu nggak bisa diukur. Kalau yang terukur tadi itu jalan selama 1 jam, olahraga berapa meter misalnya seperti itu. Jadi mesti terukur seperti dan reguler terus menerus ya. Ya, slide. Ya, kemudian hal yang lain juga mesti diperhatikan di sini tadi ya. Jadi kalau memang saya sudah kena penyakit, nah ini tadi nih. Jadi tadi telemedicine ada, minum obat terus mesti diminum, ya kontrol walaupun tadi secara telemedicine misalnya. Kalau hal yang memang Anda perlu bertemu dengan dokternya nggak ada masalah ya. Yang penting kita jaga jarak lah. Jangan artinya kita kok ketakutan sekali gini gitu. Jadi akhirnya kita yang harusnya memang mesti keluar nggak keluar. Memang terus terang ada juga orang yang sebenarnya dalam kondisi seperti ini kalau kita tidak perlu keluar nggak usah keluar gitu ya, lain kalau bekerja atau yang lain-lain gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau memang kita harus keluar tadi karena kondisi kesehatan kita perlu dicek up ya nggak ada masalah gitu ya. Dan hindarilah makanan minuman yang memperburuk keadaan ya. Baik, selanjutnya nih saya rasa beberapa slide terakhir lagi. Ya, jadi hal-hal penting juga kita mesti perhatikan di sini. Saya rasa bahwa memang antisipasi nih, termasuk penyakit di pandemi ini dan ini kita juga masih pasca Lebaran begitu ya. Hal penting tadi mesti kita perhatikan. Kemudian pandemi ini daya tahan tubuh harus selalu prima. Oleh karena itu harus bijak mengkonsumsi makanan minuman dan masyarakat harus selalu waspada
ya, dan tetap melakukan upaya pencegahan dalam hal ini protokol kesehatan, ya 5M-nya tersebut, dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya di dalam pandemi ini. Saya rasa itu Mas Ade yang ingin saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Ari yang luar biasa pemaparannya pada siang hari ini. Jadi memang kalau tadi Prof bilang 5M sekarang sudah bukan 3M lagi ya, tapi 5M ya Prof ya. Sudah banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya untuk menghindari dan menjaga COVID-19 ini. Nah Prof, mungkin sebelum kita diskusi lebih dalam lagi nanti dengan peserta kita yang luar biasa yang akan melihat dari sudut pandangnya atau akan berbagi pengalaman, ada sedikit pertanyaan dari saya Prof. Jadi kalau tadi Prof menjelaskan terkait dengan pola makan atau pola hidup gitu ya, ini yang membuat munculnya penyakit dalam seperti misalnya hipertensi, ya, terus diabetes, kolesterol. Ini kan merupakan penyakit yang sangat mudah sekali kita temukan di lingkungan kita gitu ya. Lingkungan kita bahkan kalau dulu itu mungkin di atas 40 atau 50 tahun baru terkena penyakit hipertensi atau diabetes dan kolesterol, tapi sekarang di usia 20 sampai 30 saja sudah banyak orang yang terkena penyakit tersebut. Nah, mungkin selain dari pola hidup atau pola makan itu Prof ya, apa sih faktor-faktor lain yang memang ternyata mendukung yang akhirnya muncul penyakit ini gitu. Kalau tadi kita mungkin kalau bicara tentang kalau kita bicara pola makan mungkin sangat masuk akal sekali gitu ya dengan pola makan yang asin, terus minyak-minyakan dan lain sebagainya. Ada nggak sih faktor yang ternyata selama ini kita terlewati dan tidak terpikir oleh kita, dan ini ternyata menjadi salah satu faktor pendukung? Ya, jadi memang Ya, betul ya, kalau dulu kita selalu berpikir bahwa check up itu di atas 40 tahun. Sekarang memang sudah turun lagi, baiknya di atas 30 tahun. Kemudian betul. satu hal lagi, kecenderungan memang masyarakat kita nih dari anak-anak sudah mulai yang kita bilang sedentary. Lebih banyak anak-anak itu di depan komputer, di depan monitor TV gitu ya, dengan mungkin game online, segala macam lah itu aktivitas. Dan sebenarnya juga situasi saat ini semua itu dipermudah buat kita. Artinya semua itu ada remote control. Mau ganti channel tinggal pencet saja. Mau ngecilin AC tinggal pencet. Jadi artinya memang sedentary. Jadi kita lebih banyak tidak bergerak. Dan ini dalam tanda petik secara tidak sengaja itu sudah diterapkan, budaya itu sudah muncul sejak kita anak-anak gitu atau anak-anak kita gitu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Apalagi situasi seperti saat ini tidak mungkin lagi kita misalnya dalam tanda petik anak-anak kita dimasukkan dalam klub-klub olahraga. Saya rasa juga sebagian klub-klub olahraga juga close gitu ya. Artinya tidak memungkinkan untuk misalnya tim basket misalnya atau sepak bola segala macam. Jadi ini tadi kita bicara masyarakat dalam situ. Kemudian hal yang lain adalah bicara soal makanan tadi. Yang saya bilang tadi memang situasi dan kondisi saat ini mempermudah orang untuk mendapatkan apa saja makanan, ya kan dengan pesan secara online tadi. Ini pun juga memperburuk keadaan sebenarnya sejatinya. Ya seumpamanya lah artinya kalau dulu kita mau makan yang sesuatu yang mungkin enak lezat ya kita mesti datang dulu ke mall tertentu gitu misalnya. Kalau sekarang kan tidak masalah sebenarnya. Ya artinya tinggal ya oke memang akan nambah kosnya gitu, tapi sekali lagi kalau buat orang yang dalam tanda petik uang itu dalam tanda petik tidak terlalu bermasalah, ini dipermudah semua hidup ini gitu ya. Tadi makan dan hal yang lain juga ya tadi memang faktor genetik juga ada. Ya, nah, di satu sisi dan juga tadi apa namanya worry ya, ketakutan, rasa cemas segala macam juga mesti diperhatikan. Itu pun cenderung biasanya kompensasinya adalah makan. Jadi ini hal-hal ini yang penting yang harus diperhatikan Mas Ade. Jadi bagaimana nih sekarang anak saya misalnya usia SD gimana olahraganya? Ya, tadi ya ini sama-sama sama kita ajak jalan kaki sama-sama. Yang penting sama kita gitu ya. Kalau udah kamu main sama teman kamu itu tadi bahaya. Kita dalam situasi begini tentu rasanya agak berat hati kalau memang anak-anak kita main di tangga gitu loh. Karena ini akan juga bisa jadi sesuatu gitu kalau memang mereka saling menularkan gitu ya untuk COVID ini. Demikian Mas Ade.
Karena emang kalau bisa dibilang generasinya cukup berbeda ya Prof ya. Kalau generasi Z sekarang ini kita sangat mudah menemukan yang mungkin bisa dikatakan obesitas karena jarang bergerak gitu ya. Dimana mereka main games terus untuk kalau kita dulu mungkin di generasi X itu atau Y masih yang namanya bermain dengan kekuatan tubuh atau pergerakan tubuh itu kan yang membuat kita menjadi balance ya Prof ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga ya, karena kita melihat sekarang dengan pola makan yang junk food atau fast food, terus mereka setelah itu tidak melakukan aktivitas yang cukup maksimal itu juga akhirnya muncul obesitas dan muncul penyakit-penyakit sejak dini, begitu ya Prof kali ya Prof ya, kurang lebih Prof ya. Itu yang mungkin apa tuh yang saya mungkin melihat di sekitar saya seperti itu ya Prof ya. Fenomena yang ada. Iya, baik Prof. Jadi kita akan coba diskusi lebih dalam lagi dari dua peserta kita, dari Mbak Nisa dan Mbak Uri yang akan melihat dari sudut pandangnya atau tentunya dapat berbagi pengalaman gitu ya, atau mempunyai cara pandang terkait dengan penyakit dalam tersebut. Silakan mungkin yang pertama dari Mbak Uri terlebih dahulu. Ayo persilakan Mbak Uri. Terima kasih. Selamat siang, Profesor Ari, Mas Ade, dan Mbak Nisa. Bagus banget sih tadi ya paparan dari Profesor ini, karena saya juga sering sih dapat rilis nih ya dari Prof. Ari nih ya. Gitu. Enggak, sebenarnya saya mau sharing aja ya pengalaman soal diabetes ya. Sebenarnya bukan dampak pandemi ke diabetes, boleh ya saya sharing sedikit bahayanya penyakit diabetes di saat pandemi COVID saat ini gitu. Kebetulan pengalaman kemarin ibu saya itu kena COVID ya. Kebetulan ibu saya penderita diabetes Prof gitu. Dan sebenarnya bapak saya sama ibu saya ya, dua-duanya positif gitu. Tapi karena bapak saya ini memang nyaris tidak ada penyakit gitu, dia kolesterolnya bagus, nggak punya diabetes, tekanan darahnya, jadi dia bahkan tidak bergejala walaupun dia usianya udah 70 tahun gitu. Sementara ibu saya yang relatif masih lebih muda gitu, 68 tahun gitu. Dia kena diabetes, karena dia diabetes jadi ya gitu, akhirnya nggak tertolong gitu loh. Jadi mungkin ini aja sih gitu loh, bahwa memang diabetes itu benar-benar berbahaya deh gitu kalau di masa pandemi seperti ini gitu. Itu satu ya Dok ya. Terus kedua saya mau tanya nih ya sama Profesor nih soal kolesterol ya. Kebetulan kan karena memang kita lagi banyak WFH di rumah gitu, dengan ngemil-ngemil dan segala macam gitu. Nah, itu kan salah satu penyakit dalam yang muncul itu adalah kolesterol. Kebetulan saya nih agak-agak tinggi juga nih Prof kolesterolnya gitu. Saya coba ya mengurangin ini itu minyak zaitun gitu, tapi kayaknya emang agak susah ya kolesterol saya ini turun gitu. Nah, akhirnya satu-satunya cara statin, konsumsi statin. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya efek statin itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu seperti apa, Prof? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung Silakan Prof. Iya. Tadi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Uri ini tolong turut berduka cita ya. Memang terus terang saja selalu ada cerita yang membuat kita prihatin gitu ya terhadap kondisi COVID saat ini. Jadi oleh karena itu juga tadi saya menyampaikan riset yang kebetulan kami juga terlibat dalam riset tersebut. Ternyata memang diabetes mellitus ini adalah salah satu penyakit yang baik itu resiko untuk terinfeksi COVID maupun kalau kita terinfeksi komplikasi ini sudah tidak terbantahkan lagi gitu ya. Nah, jadi memang kuncinya nih pada kesempatan ini buat masyarakat, saya rasa ini pengalaman dari sharing dari Mbak Wuri tadi ini harus menjadi perhatian buat kita yang kebetulan memang atau keluarga kita yang kita tahu bahwa ini memang menderita diabetes mellitus, harus dipastikan mereka tetap mengkonsumsi obat, satu, kemudian juga harus dipastikan bahwa gula darahnya juga terkontrol dengan obat-obat yang ada. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa minum obat, ada pasien nggak cek darah, tahu darahnya 300-400.
Ini tentu suatu hal yang tidak tidak baik lah ya untuk perkembangan penyakit tadi kalau dia terinfeksi gitu ya. Nah, jadi kalau pada pasien, dok saya gula darah resiko, ya tadi Anda akan lebih beresiko tadi kalau gula darah tidak terkontrol, maka diharapkan Anda juga bisa mengontrol gula darah ini. Ya, kalau dengan kontrol dengan baik, insya Allah kita tidak beresiko kita lebih kecil lah dibandingkan kalau gula darah ini kita tidak terkontrol. Nah, kemudian hal yang lain tadi menyebutkan kolesterol. Makanya tadi benar Pak Uri saya sampaikan, dampak apabila kolesterol kita tinggi itu akan timbun di mana-mana dia, di pembuluh darah, di liver, di kantong empedu gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, banyak orang bilang cukup aja diet. Oke, kalau kita mau coba diet dulu, jaga makan nggak makan coklat, keju, lemak, juru-juruan sudah tidak. Nah, dicek lagi ternyata masih tinggi, mau nggak mau mesti milih obat. Itu teorinya dulu begitu memang. Tapi kalau sekarang saya lebih agresif. Artinya apa? Ketika ada pasien ini kalau kita lihat memang yang dilihat tuh LDL. Jadi orang bilang kolesterol jahatnya. Kalau itu di atas 100 kita usahakan untuk dia minum obat. Nah, tadi pertanyaannya nih, bagaimana penggunaan jangka panjang? Nah, tergantung dosis. Jadi kita tahu misalnya satu kelompok yang disebut simvastatin, misalnya itu kan statin juga, itu dalam dosis kecil 10 mg itu tujuannya adalah untuk mencegah pengerasan dari pembuluh darah atau aterosklerosis. Jadi itu bisa dikonsumsi jangka panjang gitu. Nah, cuman kalau memang ini dosisnya 20 mg, apalagi kita kombinasi dengan obat kolesterol yang lain, misalnya kelompok gemciprozil, misalnya kadang-kadang kita kombinasi trigliseridanya tinggi, LDL kita itu memang akan meningkatkan komplikasi. Tapi umumnya komplikasinya ini tidak berat, biasanya peradangan pada otot, ya, terutama otot betis misalnya begitu. Tapi kalau memang ini artinya kita menuju target kolesterolnya dinormalkan, mesti sih nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ini hal yang mesti diperhatikan. Dan penting lagi memang selain menjaga makan, obat-obatan, aktivitas fisik itu juga salah satu hal yang harus kita tingkatkan apabila kita mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Demikian Mas Ade, jawaban saya. Oke. Baik, Mbak Uri, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup dulu, terima kasih. Kita coba ke Mbak Disa dulu ya. Gimana Mbak Disa? Menurut Mbak Disa nih, terkait dengan penyakit dalam tersebut di masa pandemi, apakah ada hal yang bisa dibagi dan punya pandangan sendiri? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang, Assalamualaikum untuk serta FGD kali ini kepada Mas Ade. Terima kasih ya untuk waktunya, Profesor Ari, pemaparannya yang luar biasa terkait penyakit waspada gangguan penyakit dalam di masa pandemi. Lalu salam jumpa lagi nih dengan Mbak Wuri. Kebetulan dulu kita pernah satu kantor ya Mbak Wuri. Oke. Mungkin di sini aku cuma mau berbagi pengalaman aja nih. Kebetulan di awal pandemi tahun 2002 lalu, sebenarnya karena ingin menjaga imunitas tubuh, aku pribadi tuh sempat yang kebablasan banget makan segala macam makanan atau minuman yang dirasa oh ini bisa nih buat ngejaga imunitas tubuh gitu kan. Tapi malah kebablasan sampai angka timbangan tuh bertambah sangat banyak. Lalu merasa oh, ini udah nggak benar karena badan udah berat kemana-mana, dibawa terus baju juga udah nggak ada yang cukup. Kalau di foto udah nggak pede gitu kan. Lalu akhirnya di pertengahan tahun, hampir akhir tahun lah ya, 2002 lalu tuh saya mulai untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menjalani gaya hidup sehat. Kebetulan juga memang ada pemicunya, karena diajakin untuk bisa kembali ke menjalani gaya hidup sehat lah dengan kita makan yang banyak mengandung serat, lalu juga menjaga pola hidup lah utamanya, dan makan makanannya benar-benar yang sehat untuk tubuh. Nah, alhamdulillah sampai detik ini, bahkan setelah Lebaran pun saya bisa mengontrol untuk makan banyak mengandung serat, buah-buahan dan sayur-sayuran gitu.
karena sejak saya melakukan program tersebut sampai 13 kilo lah ya saya bisa turun berat badan. Dan itu tuh benar-benar perubahan drastis yang saya rasakan karena nggak lagi suka sesek. Kemarin itu waktu badan lagi gendut-gendutnya, saya ngerasa sesek banget badan. Terus sama yang berat badan tuh mau dibawa kemana-mana nggak enak banget lah. Nah, akhirnya sekarang sih, alhamdulillah sih sampai sekarang saya benar-benar yang bisa normal aja sekarang ngejalanin hidup. Dan utamanya untuk terus menjaga pola hidup yang sehat itu ya itu aja sih saya nggak mau lagi kayak misalnya tadi yang disebutkan oleh Profesor Ari kan jauhin minum-minuman manis-manisan itu benar-benar sampai sekarang sampai detik ini saya nggak kegoda yang namanya minum sirup, minuman Coca-Cola atau apapun yang mengandung banyak gula gitu kan. Jadi pertama ya karena ngerasa emang ini adalah jalan yang udah yang paling benar gitu kan untuk tetap sehat apalagi di kondisi pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan nih gitu kan berakhir dan itu juga langkah yang bisa membuat saya dari segi usia kan kita nggak tahu nih ya udah usia udah makin tua udah nggak tahu juga lah harus dijaga banget dengan asupan makanan dan pola hidup yang sehat gitu. Jadi selain pola makan yang sehat, saya pribadi juga seminggu sekali itu minimal 3 kali olahraga. Olahraganya yang santai-santai aja sih, cuman kayak jalan kaki 45 menit atau bersepeda gitu. Itu minimalnya 3 kali, tapi kalau bisa sampai 5 kali, seminggu 5 kali. Kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah juga saya kan sebenarnya punya tekanan darah tinggi dan sudah mengonsumsi minuman obat untuk penurun tensi ya. Tapi sejak kondisi saya sudah diperbaiki dengan lebih menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik gitu. Saya cek untuk tekanan darah sekarang selalu normal, Dok. Jadi saya lihat 120/80 gitu. Jadi kadang saya selang-seling aja sih untuk minum penurun tensinya gitu sih. Itu sih pengalaman saya, Mas Ade. Oke, luar Mudah-mudahan biasa, Mbak Nisa. mudah-mudahan sih Iya, apa ini yang saya lakukan bisa juga menjadi masukan mungkin buat teman-teman semua ya juga buat penonton di rumah gitu yang melihat bisa dijadikan contoh karena saya pribadi sangat merasakan khasiatnya di mana berat badan turun drastis dan juga dari segi kesehatan saya merasa lebih sehat gitu karena memang kuncinya itu aja sih emang kita harus benar-benar ngejaga pola makan, pola hidup. Saya juga satu lagi selalu membatasi untuk tidur tidak boleh di bawah jam 10 malam gitu. Pokoknya maksimal sampai jam 10 malam. Kalaupun ada kerjaan gitu, biar besok pagi aja lah saya tutup laptop saya gitu. Karena memang oke, ya itu mah siap. emang harus seperti itu ya. Takutnya kan kalau kita nggak ngejaga, siapa lagi sih gitu loh. Harus dari diri kita Iya, sendiri kan. Begitu sih. betul. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin tadi ya Prof ya kita melihat dari Mbak Uri yang berbagi pengalaman orang tuanya, kedua orang tuanya yang punya penyakit diabetes dan juga kalau Mbak Nisa datang dari pribadinya yang memang mempunyai pengalaman terkait dengan menurunkan berat badan dan pola makan. Karena kita bisa melihat sekarang ini ya, fenomena sekarang ini banyak orang-orang di sekitar itu yang terperangkap dengan yang namanya lifestyle, gaya hidup. Kalau tadi Mbak Lisa sempat ngomong minuman-minuman yang manis, ini kita mungkin melihat kalau keluar ya sangat beraneka ragam, sangat bervariasi. Minuman dari A sampai Z, minuman dari yang manis, asam dan lain sebagainya, dan itu menjadi lifestyle. Dan itu kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang sesuatu yang wajib diminum oleh anak-anak zaman sekarang, apalagi generasi Z yang kemana-mana membawa cup of coffee, cup of syrup, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah, bagaimana Prof. Ari tanggapannya terkait dengan pengalaman yang tadi Mbak Nis sampaikan? Ya, jadi ini memang ya mohon maaf aja ya, saya juga melihat saat ini semua tuh dipermudah gitu dalam tanda petik tadi yang saya sebutkan ya.
Bahkan kadang-kadang ini tadi yang disebutkan minuman-minuman itu kasih diskon gitu, misalnya kalau beli botol kecil itu lebih mahal kalau kita belinya 1 liter gitu. Nah itu tadi tuh Oh, kita terjebak. itu tawaran menarik ya, Prof ya. Kita terjebak di situ ketika kita konsumsi 1 liter ya udah, Iya. keinginan kita juga tadi maunya juga lebih pendek kita habiskan itu tadi. Jadi saya apresiasi nih yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi. Jadi memang ini yang kadang-kadang kita memang harus konsisten. Konsisten apa? Untuk terus mengkontrol berat badan kita. Tadi oke, patokannya Mbak Nisa kalau di foto udah nggak pede lagi. Itu contoh tuh misalnya. Ya, kalau misalnya gitu. Kalau saya misalnya saya pribadi, saya akan jadi patokan ukuran celana panjang saya gitu ya, karena sebagian apalagi di masa seperti begini kita lebih banyak cenderung beli jadi aja gitu. Ini selalu misalnya ukuran tuh mesti kita ingat terus. Nah, kita patokannya begitu. Jadi kan seneng nih ibu-ibu. Aduh, alhamdulillah nih saya baju waktu 10 tahun yang lalu masih muat. Nah, ini mesti kayak begitu tuh. Nah, jadi kalau punya baju yang bukannya kita pelit gitu, tidak, nggak apa-apa. Itu kadang-kadang jadi buat ukuran. Kira-kira baju kita yang 10 tahun dulu itu masih muat apa enggak? Nah, saya kemarin juga alhamdulillah kebetulan ya, saya lihat buka-buka lemari, oh ini jas waktu saya doktor kira-kira 11 tahun yang lalu masih muat, alhamdulillah kayak gitu. Jadi itu mesti hal-hal yang memang kita mesti bagaimana kita mengukur tubuh kita ini agar kita tetap bisa jaga kontrol berat badan. Nah, ini alhamdulillah nih. Dapat dijadikan indikator ya, Prof itu ya, Prof ya. Karena sering pasien-pasien saya takut sama timbangan, saya juga nggak tahu apa alasannya takut. Takut sama takut ketahuan gitu beratnya tambah berat gitu. Nah, jadi itu yang saya rasa itu kuncinya. Kalau kita memang konsisten di dalam mempertahankan berat badan itu dengan cara tadi cepet inget. Cuman kadang-kadang kita lambat ingetnya. Udah mohon maaf ya, udah sampai naik 10 kilo, udah susah lagi tuh itunya. Nah, betul tadi satu poin Mbak Nisa sampaikan, tidur benar. Jadi memang sudah ada risetnya, orang-orang yang kurang tidur itu cenderungnya obesitas. Orang kurang tidur, ya mungkin karena tadi ya kurang tidur, stres, ya mungkin mengisi kurang tidurnya dia makan lagi jangan-jangan. Jadi memang betul tuh, orang-orang yang kurang tidur itu cenderung akan obesitas. Ya, ini poin dari saya, hal penting yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi. Terima kasih. Nampaknya kayaknya Prof, mungkin audiens jadi kayaknya saya dikit-dikit dulu jawabnya. Mbak Nisa ya. Siap. Tapi sebelum itu Prof, ada satu yang cukup menggelitik dari saya terkait dengan penyakit dalam seperti ini dan pola hidup yang memang kita harus sehat gitu ya. Saat ini banyak sekali Prof, cara untuk menguruskan berat badan gitu ya, dan akhirnya banyak orang yang melakukan olahraga yang cukup berlebihan. Nah itu bagaimana Prof? Banyak orang yang melakukan olahraga yang cukup berlebihan, akhirnya muncul penyakit lain gitu. Di saat mereka mengejar target 5 atau 6 bulan mereka harus turun sekian puluh kilo dan mereka melakukan aktivitas yang cukup berlebihan gitu ya. Entah itu misalnya lari yang seharusnya seminggu 3 kali dia lari seminggu 5 kali atau melakukan kegiatan-kegiatan berat. Itu bagaimana Prof? Kira-kira? Ya, jadi sekali lagi memang kita berusaha jangan mengikuti program-program instan seperti itu. Mohon maaf saya sampaikan demikian. Karena biasanya program-program instan seperti itu tidak langgeng. Ya pengalaman saya dari pasien-pasien juga begitu. Ibu ini kemarin kurus, iya, ya. Oke, dia karena mohon maaf ini kebetulan misalnya mau ngawinin anaknya, wah dia ikut program kurus tuh. Kalau itu biasanya nggak bertahan lama tuh. Selesai ngawinin udah mungkin sebulan lagi ketemu saya udah gemuk lagi dia. Jadi ini yang tadi nih. Jadi memang ini adalah sesuatu yang kita bilang konsisten. Ya, secara terus-menerus kita konsisten untuk terus menjaga ini. Saya terus terang saja instan oke lah ini karena sesuatu hal, tapi bisa nggak kita mempertahankan setelah kita mencapai target tersebut. Nah bicara soal olahraga betul tadi ya, jadi memang kita harus sesuatu yang reguler ya, bertahap gitu ya. Jadi kalau tadi jangan dipaksain dulu lari. Kalau kita misalnya ini obesitas lari, yang akan kena tuh lutut kita atau pinggang kita. Kenapa? Karena sejatinya kan lutut itu kan ya samalah seperti kalau mobil ball joint gitu kan, dia kalau berat itu kan pasti akan terganggu sama. Sendi kita itu adalah menanggung beban berat badan kita. Jadi kalau kita memang tadi oke kan yang paling benar-benar bisa meningkatkan
penurunan berat badan cukup signifikan olahraga itu kan olahraga tadi ya, beban, lari segala macam. Tapi mesti ingat ketika kita memang sudah posisi obesitas, kita lakukan aktivitas olahraga yang berlebih-lebihan, itu yang nanti nanggung dampaknya adalah sendi-sendi kita, khususnya sendi kaki dan di pinggang ini, di back kita ini, di di tulang belakang ini, itu bisa pengaruh tentunya gitu. Berarti memang ada organ tubuh yang harus kita jaga juga ya Prof ya, yang tidak bisa dilakukan secara berlebihan ya. Ya, betul. Jadi fungsi tidak bisa secara berlebihan. Ya. Oke, baik Prof. Ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin luar biasa, ada yang sifatnya berbagi atau ini memberikan pertanyaan. Yang pertama ini dari Kak Angela, ini langsung dari live mereka bertanya. Jadi tidak bergabung bersama kami di Zoom meeting ini, tapi melalui live YouTube. Yang pertama dari Kak Angela, ini selain buah-buahan, kira-kira cemilan apa yang baik untuk menemani work from home, Profesor? Silakan, Prof. Ya, jadi ini yang kita gini nih, kalau kita mau benar-benar disiplin, sebenarnya makan sesuai jadwal aja. Oke, ini kita mau atur makan kita tuh misalnya jam 8 teng makan. Nanti kita mesti ingat udah makan jam 12. Jadi tahan tuh 4 jam jangan ngapa-ngapain. Kalau mau air putih aja atau teh aja nih. Ya kan begitu. Nih saya juga di depan, saya juga dari tadi nih cuman teh tawar sama air putih aja nih. Udah kalau rasa lapar udah minum aja air putih. Nanti kalau memang waktunya kita mesti makan. Karena sekali lagi tadi ya sebenarnya mohon maaf ya bisa sampaikan, buah itu pun kalau berlebih-lebihan ada nilai kalorinya juga. Jadi ngemil buah itu bisa juga kan, kita tahu nih orang-orang yang vegetarian itu bukan berarti langsing-langsing, banyak pasien-pasien saya vegetarian tapi obesitas. Kenapa? Karena walaupun dia itu cuma makan sayur dan buah-buahan dan kacang-kacangan saja, kalau jumlahnya berlebih-lebihan tetap kalorinya juga tinggi gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau mau benar-benar konsisten, udah air putih sama teh tawar, udah gitu aja. Ya oke lah kalau mau agak ngantuk kopi, tapi kopi pahit misalnya, jangan pakai gula, jangan. Kalau mau mix misalnya mix yang yang skim, misalnya susu skim gitu, jangan susu full cream misalnya seperti itu. Ini kan kalau mau konsisten gitu ya. Nah, pilihan-pilihan makanan lain apa sih ya? Yang paling amannya paling buah. Kalaupun mau kue-kue kecil, tapi kita mesti ingat, yang penting begini, kita yang penting ingat, kalau misalnya nih nih saya dulu camil, tapi kita mesti ukur nih, camilan kan tadi ini memang kita tidak biasa dengan melihat nilai kalori suatu makanan. Tapi sebenarnya ada beberapa makanan itu yang memang menyatakan hal tersebut ya. Jadi nutrition fact-nya itu ada. Jadi kalau sebenarnya misalnya mie instan itu ada tuh jelas, ada yang 365, ada yang 350 kalorinya kalau kita beli satu itu. Kue-kue kecil, cookies itu biasanya sekitar 80-an kalori. Jadi kalau ingat nih, kalau udah kita makan 5 biji, berarti itu udah 400 kalori. Jadi nanti makan itu paling enggak cuma satu centong doang atau enggak ini doang nasi kita. Kenapa? Karena tadi kita udah ngortingin, udah ngambil tadi 400 kalori selama kita camilan tersebut. Jadi gitu tuh. Yang kita mesti ingat terus bahwa overall kalori yang masuk itu mesti kita hitung udah berapa banyak nih tadi kita makan gitu. Jadi kalau kita mau camilan tadi ntar diukur, udah nanti jatah makan malam saya mesti kurangin karena saya tadi udah mengkonsumsi kue kecil ini sebanyak 4 biji dengan hitung-hitungan saya 300 kalori. Berarti saya udah makan sepiring nasi itu tadi sepanjang camilan. Jadi nanti nasi dikurangin lagi. Nah, lauknya dikurangin lagi gitu. Jadi gitu Mas Ade nih. Memang nggak nyaman tapi mau ini menjadi pilihan kita, gaya hidup kita nih kalau kita mau sehat dalam pandemi ini. Oke, terima kasih Prof. Jadi mungkin bisa ditarik benang merahnya bahwa selain buah-buahan ada beberapa makanan tapi tidak yang mengandung zat atau hal yang cukup berbahaya untuk tubuh kita gitu ya. Kayak tadi Prof menyebutkan bahwa kopi, tapi kopinya kopi pahit, bukan kopi manis. Karena kalau kita campurkan dengan gula, maka akan berbeda lagi jadinya ya Prof ya. Dan air putih menjadi salah satu hal yang sangat penting. Itu memang kalau bisa dibilang itu menjadi harga mati 2 liter satu hari ya Prof ya, yang harus kita minum. Iya. Baik Prof, untuk pertanyaan kedua dari Kak Audilium. Ya, Kanisa ada mau ditanggapi? Aku mau nanya, jadi kebetulan aku tuh juga karena lagi program untuk diet ini ya, kalau soal kita di jam
untuk snacking time nih, aku tuh suka merebus kayak ubi-ubian, terus pisang gitu, jagung, yang kayak gitu gimana, Prof? Jadi tetap bisa ngemil, tapi ngemilnya ngemil sehat gitu. Ya, ya itu betul bagus. Tetap ya bahwa kita tadi memang itu menjadi pilihan yang bagus karena kalau misalnya tadi pisang rebus, kemudian jagung rebus itu kan memang pertama nilai karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks ya kan bukan gula pasir gitu dia kompleks. Jadi nilai indeks kita ada istilah kita bilang indeks glikemiknya itu rendah dia nggak bikin langsung gula darah naik gitu ya. Satu. Kemudian di situ juga ada unsur serat. Kita tahu serat itu akan mengurangi absorpsi atau penyerapan kolesterol dan gula darah kita di usus halus. Itu tadi. Kemudian itu jelas juga ada vitamin-vitaminnya ya, karena tadi kan ada unsur vitamin mineral. Itu sehat. Tapi sekali lagi tetap kita mesti menghitung nilai kalorinya tadi. Oke lah, tadi ini kira-kira kan tetap walaupun tadi karbohidratnya kompleks tadi kita misalnya pisang 2 kita mesti hitung nih pisang ini berapa sih ya mungkin kira-kira 60 kalori 120 udah inget tuh berarti kita udah dalam tanda petik ngutang ya atau kita udah istilahnya udah kasih persekot buat makan malam kita tadi 120 kalori. Nah sekarang gimana sih dok repot banget carinya Google deh di googling pasti ada mungkin di googling. Tapi saya rasa ada juga kok tulisan bahasa Indonesia, tapi umumnya bahasa Inggris. Kita bisa lihat kok di situ di googling aja pisang ukuran segini berapa sih? Nah gitu deh. Nah, ini apalagi untuk Mbak Nisa nih yang lagi program, coba deh belajar ke situ. Jadi maksudnya benar-benar ngedalamin mengenai berapa sih jumlahnya. Jadi tetap mesti diperhitungkan. Maka saya selalu ingatkan. Ada nih satu cerita kemarin gitu ya. Dok, kurma sehat nggak? Mohon maaf. Kurma sehat, tapi makannya 3 biji, 5 biji. Kalau setoples ya tetap nggak sehat, banyak kalori yang kita makan gitu loh. Nah, jadi ini tetap sudah berlebihan ya, Prof ya. Itu tetap mesti diperhatikan gitu. Oke, baik. Jadi memang sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya, Prof ya. Proporsional aja sesuai dengan porsinya. Jadi Mbak Nisa mulai sekarang mungkin bisa dihitung berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh pada saat menikmati makanannya gitu ya. Iya Mas Ade, benar. Selama ini soalnya makan-makan aja. Terus ngelihatnya cuman patokannya di timbangan. Ternyata tadi yang dijelaskan oleh Profesor, kita juga harus ngelihat ya untuk ingredient dari masing-masing asupan yang kita konsumsi ya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Prof, ada pertanyaan berikutnya lagi nih dari Kak Audrey Leo. Seiring berjalannya pandemi, orang-orang cenderung jenuh dalam menjalani kebiasaan baru. Nah, bagaimana nih langkah tepat agar kita terus aware menjaga kesehatan terutama yang memiliki penyakit bawaan? Wah, ini sangat penting sekali nih ya, karena untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan, aware-nya lebih tinggi dibanding mungkin yang tidak punya penyakit bawaan. Silakan, Prof. Jadi pertama tadi untuk pasien ada orang-orang yang memang sudah mempunyai penyakit ya tadi komorbid lah kita bilang ya kalau bawaan ini kan mungkin yang dimaksud itu adalah penyakit-penyakit komorbid ya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, mungkin juga pernah ada ketahuan dia ada masalah jantung atau bahkan pernah stroke misalnya atau yang lain-lain. Nah ini harus diperhatikan adalah pertama bahwa kondisi-kondisi ini harus dalam keadaan terkontrol. Kita mesti tahu gula darah kita ini memang dalam keadaan pasien kencing manis normal. Tekanan darah juga tensi kita dalam keadaan normal. Asam urat kita juga kita pastikan ini dalam keadaan normal. Misalnya ya. Kemudian juga, yang penting berikutnya adalah konsumsi obat-obat. Kalau memang di posisi terakhir itu kita memang harus mengkonsumsi obat-obat tadi, maka kita harus mengkonsumsi obat. Jadi saya mungkin nanggapin juga tadi Mbak Nisa mengenai hipertensi tadi. Jadi memang pada beberapa pasien-pasien yang memang bisa mengontrol berat badannya itu bisa lepas obat hipertensi, tapi dipastikan bahwa dia tetap terkontrol gitu, jangan juga up and down ya. Enggak juga bilang apakah saya darah tinggi minum obat seumur hidup, tidak juga. Yang penting tekanan darah terkontrol bisa dengan obat, bisa tanpa obat. Nah tanpa obatnya tadi itu mungkin dia bisa menurunkan berat badan, menjaga makannya dengan baik, ngurangin garam-garam, tetap beraktivitas misalnya seperti itu. Jadi kembali lagi ini yang harus menjadi perhatian kita nih ya di dalam memperhatikan tadi nih kalau kita punya penyakit kronis tadi. Nah, kemudian hal yang lain adalah setelah kita tadi memang tahu dalam keadaan terkontrol, obat-obatan tetap harus dikonsumsi, kemudian hal yang lain ini memang
kita mesti bisa melihat mengatasi bagaimana kejenuhan ini. Nah, kalau saya lihat ini, saya kebetulan juga hobi tanaman gitu ya. Kemudian saya juga memelihara ikan, ya ada kolam di belakang rumah saya. Kemudian saya juga punya akuarium. Itu terus terang saja juga bahagian dari bagaimana saya mengatasi kejenuhan ini dalam tanda petik begitu misalnya, ya kan gitu. Dan kemudian saya misalnya sekali saya mampir ke pasar ikan, misalnya bukan ke pasar ikan di kota, tapi di tempat ada tempat orang jual-jual ikan. Mereka tuh bersyukur. Saya bilang kemana Bu? Saya bersyukur nih pandemi ini orang. Nah jadi akhirnya memang masyarakat itu macam-macam mengatasi kejenuhan. Dan ini kita juga mesti tahu solusinya apa, gitu ya. Ada orang yang memang ada teman saya tuh kok tiba-tiba muncul hobi lamanya yang baru muncul lagi, nulis puisi. Setiap hari itu grup WA itu selalu ada puisinya dia gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan salah satu dia mengatasi kejenuhan gitu ya. Misalnya sampai contoh. Ada yang kan sekarang ini juga ada fasilitas online yang bisa nyanyi gitu. Wah, itu senang banget dia sharing, dia nyanyi di situ. Nggak apa-apa, ini kita apresiasi lah bahwa itu kan salah satu mengatasi kejenuhan. Jadi sekali lagi penting kita ada solusi bagaimana kita mengatasi kejenuhan ini. Ya, dan saya sampaikan minum minuman yang manis-manis atau makanan camilan bukan solusi yang baik. Nah, tadi hal-hal yang tadi produktif, tadi kan menulis puisi kan hal yang produktif, kebetulan berbagi kepada orang-orang lain dan juga menikmati puisi kita kan juga bagus. Ikan tadi kan juga kita nih kan apa namanya ikan, tanaman, ya itu silakanlah hal-hal yang selama ini mungkin kita karena nggak ada waktu, sekarang karena work from home, ya kita lebih banyak waktu untuk memperhatikan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jadi memang tadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan ya. Dan tadi Prof juga bilang ada sektor yang diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kayak misalnya tadi pedagang ikan, karena itu menjadi salah satu cara atau treatment kita agar tidak jalan keluar gitu ya, tidak jalan keluar, tidak ke mall, tapi kita melihara ikan atau melihara binatang peliharaan lainnya. Itu menjadi salah satu cara agar kita tetap survive di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Prof. Untuk pertanyaan ketiga, ini ada banyak sekali pertanyaan dan sangat antusias sekali sepertinya dengan tema kita siang ini ya, Prof ya. Pertanyaan ketiga dari Kak Kevin terkait dengan konsumsi gula saat work from home. Ini agak sedikit tidak terkontrol. Wah, ini suka ngopi kayaknya Kak Kevin ya, atau minum hot chocolate nih. Nah, ini terutama pada penyakit tertentu. Bagaimana cara mengatasi dan menanganinya? Silakan, Prof. Ya, jadi sebenarnya begini, saya juga menganjurkan kepada anak muda dalam tanda petik begitu ya, kalau udah di atas 18 tahun itu kan sebenarnya kita udah mesti balance tuh makan. 18 tahun ya, apalagi kalau udah 30, 40, 50, 60 udah lebih parah lagi gitu ya. Artinya kita memang tidak bisa menghindari makanan-makanan yang manis dalam tanda petik tadi. Oleh karena itu yang kita bisa hindari adalah konsumsi gula pasir tadi itu gitu loh. Ya mohon maaf aja nih kalau pada salah satu suku kan itu, waduh kalau teh itu bisa 3 sendok makan itu gulanya. Nah itu hal itu kita udah teh pahit aja gitu. Kopi tadi kalau memang sih ada beberapa yang sudah 3-in-1 itu udah susah karena gulanya udah di situ ya. Walaupun ada juga yang 3-in-1 less sugar juga ada. Tapi kalau memang ini bisa disiasati yang memang terpisah, yang tidak sugar itu lebih bagus gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau memang kita lah itu gulanya sudah ada di makanan tersebut yang nggak bisa dikurangin, ya udah nggak berarti kita memang mau nggak mau kita telan. Tapi kalau ini kita masih ada peluang untuk tadi pilihannya ini less sugar atau ini memang tanpa gula, itu menjadi pilihan gitu. Jadi saya rasa itu aja Mas, karena ya bagaimana kita mengurangi yang manis-manis, ya membatasi asupan-asupan yang manis-manis itu ke dalam tubuh kita gitu. Saya rasa itu. Jadi konsepnya less sugar ya, Prof ya. Karena sekarang juga banyak sekali minuman yang kita ada pilihannya yang memang sugar gitu ya, full sugar dengan less sugar. Dan ini memang sudah mulai dipraktekkan, sudah mulai dilakukan karena agar terbiasa ya, Prof ya, itu menjadi hal yang harus kita biasakan. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nisa atau Mbak Uri terkait dengan
pola makan yang less sugar ini? Silakan Mbak Nisa. Iya, kalau saya sendiri juga termasuk pecinta kopi kan. Sebelum kembali ke jalan yang benar, istilahnya saya. Jalan yang benar ya. Eh, Baik. jadi saya tuh makanya bisa naik sampai Ya. drastis banget tuh berat badan karena sering banget ini minum kopi susu kekinian ya kan. Jadi Oke. kalau nggak langsung ke kedai kopinya, kita pesan secara online. Pokoknya yang seperti tadi dijelaskan oleh Profesor, begitu mudahnya sekarang ini kan, zaman sekarang ini untuk mau men-treat diri sendiri. Nah, akhirnya karena memang suka sama kopi, ya udah saya siasati dengan yang tadi Profesor bilang bahwa nggak usah lagi pakai gula sama sekali, black coffee aja gitu. Tapi sesekali ketika cheating time di hari Sabtu atau Minggu, biasanya saya beli sih kopi kekinian. Kadang-kadang lagi pengen karena habis olahraga juga misalnya kan hari Sabtu atau Minggu bersama teman, lalu saya mampir tuh di kedai kopi kekinian dan di situ saya pesen less sugar sih atau sama sekali nggak pakai gula. Gitu sih. Apakah ini juga salah satu yang mau ditanyain nih ke Profesor, boleh nggak ya kalau sesekali kita tetap ada cheating time untuk treat diri sendiri seperti itu, Prof? Ya, kalau saya bilang sih silakan aja. Cuman tadi tuh kita mesti ingat. Jadi, aduh, saya mau kepengen makanan enak nih, atau mau tadi kopi kekinian, boleh silakan aja. Cuman nanti ingat tuh, kita bilang kita udah ngasih persekot nih buat makan malam kita nih kalau Anda makan siang. Atau tadi kalau makan malam udah di situ nanti ya kalau udah malam kan memang udah tidur udah gak ada masalah lagi. Cuman besok janji nih gue paginya mesti dikurangin nih atau kayaknya besok mesti ditingkatin gitu aja udah. Oke. Kita mesti ingat ya artinya mohon maaf pengakuan dosa kan tadi udah Banisa kan pengakuan dosa tuh. Ya udah nih saya kurangin makan malam atau besok pagi olahraga misalnya ditingkatkan gitu. Jadi ini adalah kita membuat balance asupan kalori kita dan kalori yang kita keluarkan gitu. Energi yang kita keluarkan gitu kan. Oke. Tingkatkan aja. Baik, Prof, boleh saya ini beri apa tuh meminta pendapat atau menurut Prof itu kalau tadi Prof bilang bahwa kita misalnya boleh minum kopi dengan menggunakan gula gitu ya, tapi berapa kalorinya maka itu menjadi DP di makan selanjutnya. Sebenarnya berapa kalori yang dibutuhkan untuk setiap manusia atau apakah berbeda-beda ataukah dipukul rata sama semuanya dibutuhkan sekian ribu kalori? Ya, jadi kita ngukurnya itu dari berat badan ideal. Ya, berat badan ideal. Okay. Jadi let's say misalnya rata-rata ini berat badan kita nih kan ada yang kita bilang ada rumus-rumusnya tuh, rumus Broca yang tinggi badan ya kan dikurang 100 nanti plus 10%. Kalau wanita dikurang 10% gitu ya. Atau kalau kita mau ngambil dari yang namanya indeks massa tubuh itu dari tinggi badan kemudian berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter. Nah, itu biasanya ideal itu muncul sekitar 22-an. Nah, jadi kalau memang hitungan kita saya berat badan misalnya nih saya berat badan 79 ya kan ternyata kalau dihitung-hitung dari tinggi badan berat badan saya idealnya itu sebenarnya 70 gitu. Jadi ngitung kalori kita dari 70 itu. Nah, 30 kalori per kilo berat badan untuk laki-laki, 25 kalori per kilo badan untuk perempuan. Jadi misalnya berat idealnya 60 berarti 1.800. Nah, 1.800 kalori kita sehari. Tapi ini kan tadi berat badan ideal. Nah, 1.800 inilah kita tadi bagi-bagi tuh makan tadi tuh. Nah, saya udah contoh tadi kalau misalnya dalam tanda petik mie instan aja itu sekitar ada yang 350 tambah telurnya satu udah tambah 100 kalori 400. Oke lah kita ada kerupuk sedikit, kerupuk 100 itu udah cukup udah tuh. Tambah lagi nih kepengen teh manis, tambah lagi 100 kalori udah DP-nya udah banyak tuh pagi berarti mungkin bisa aja kalau yang kita udah setengah kalori itu udah kita ambil di siang gitu. Jadi di siang ya, maka diisi lagi nanti di sore atau malam gitu ya. Kasarnya seperti begitu, Mas Ade, yang patokannya itu memang 30 kalori per kilo berat badan ideal.
atau 25 Oke. laki-laki, 25 kalori per karbohidrat ideal untuk wanita, itu kira-kira. Nah, catat tuh ya, apalagi Mbak Nisa nih. Atau mungkin Mbak Wuri juga mau mengikuti jejaknya Mbak Nisa yang akan diet juga, mengurangi berat badan. Boleh. Ini saya mau tanya nih, boleh ya Mas Prof? Oh ya boleh, silakan Mbak Wuri. Silakan. Ini ya, kalau untuk added sugar ya, maksudnya gula yang di luar yang terkandung dalam makanan. Itu kalau Iya. misalnya sehari itu rata-rata berapa ya Prof ya? Yang batas yang ini berapa sendok gitu. Terus selain itu buah-buahan itu kan nggak semua buah itu sebenarnya bagus juga ya kalau dimakan berlebihan, karena ada buah-buahan yang tinggi gulanya, misalnya seperti sawo, terus apa namanya mangga yang manis gitu kan. Nah, jadi buah-buahan yang cocok untuk camilan nih Prof. Pir atau apa gitu, atau pepaya gitu deh. Ya, terima kasih. Jadi memang Terima kasih. ya sering ditanya oleh pasien atau mungkin dalam talkshow seperti gini ya. Makanya kembali lagi konsepnya jangan kita hitung berapa sih yang aman, jangan. Kalau satu satuan seperti itu, karena kalau enggak kita terjebak udah nih aman enggak. Jadi patokannya tetap tadi adalah kita total dalam 24 jam itu berapa masukan yang berapa kalori yang udah kita konsumsi gitu. Itu yang menjadi patokannya. Nah, jadi seperti tadi nih kita mau nambah gula pasir, tadi kan rata-rata kalau satu sendok teh itu bisa sekitar 60-70 kalori gitu misalnya. Kan tadi pengen jadi misalnya satu sendok makan mungkin jadi 150 kalori. Nah, udah kita udah ngutang di situ tuh DP tadi tuh istilah begitu. Nah, tadi mangga. Nah, ini sekali lagi saya kan juga ya artinya kan saya juga mempraktekkan. Saya biasanya menggoogling tuh. Mangga misalnya berapa sih mangga ini, oke, kira-kira kita hitung gitu ya, mangga manis ini gitu. Nah, itu ternyata nilainya misalnya dalam satu satu buah itu ada yang hitungan kilo ada berapa, misalnya nilainya sekitar 300 kalori. Nah, udah kita ingat tuh. Berarti walaupun itu buah, tetap nilai kalorinya nggak akan kita hilangkan. Memang dia akan lebih sehat karena ada vitamin, mineral, serat gitu. Jadi tetap itu yang mesti kita lihat patokan kalorinya. Terus terang saja kita termasuk terlambat dalam tanda petik ya. Saya lihat kalau di Bangkok misalnya atau jangankan kalau di Jepang, di Korea atau di Amerika itu mereka strict sekali itu biasanya di tempat-tempat makan itu akan menyantumkan berapa nilai kalorinya. Ya kalau mungkin ada kesempatan keluar gitu di stasiun-stasiun di Tokyo atau di Jepang itu kita bisa lihat kita di depan tokonya itu dia selain harga dia juga nyebutin nilai kalorinya gitu loh. Nah kita memang tidak common ya, saya bilang sih hampir nggak pernah ya restoran di kita yang mention mengenai nilai kalorinya tuh ya, saya nggak tahu rasanya pernah tuh. Kalau di Indonesia Prof, kalau dicantumkan kalorinya nanti mesannya ini Prof, mesannya jadi terbatas gitu. Kan kalau Indonesia kan kuliner nih, kita jadi makannya tanpa batas gitu ya, apalagi kadang banyak sekali namanya restoran all you can eat. Waduh, kalau kita ngomong kalori, waduh, iya betul. Jadi kurang nih. Susah jadi. Iya. Mungkin itu tapi itu menjadi masukan juga Prof, mungkin untuk beberapa restoran di Indonesia atau mungkin bisa menerapkan hidup sehat ya untuk masyarakat Indonesia. Mungkin dapat dikatakan menjadi wajib atau menjadi ini gitu ya, pilihan juga setiap restoran mencantumkan yang namanya kalori di dalamnya. Oke Prof, mungkin itu penjelasan cukup jelas sekali dan cukup komprehensif ya Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya ini spesial tentunya buat ibu-ibu yaitu Mbak Anissa dan Mbak Wuri. Ini ada pertanyaan dari Kak Ida Bagus. Bagaimana kita bisa disiplin agar bisa terhindar dari berbagai penyakit dalam di saat pandemi? Nah, ini bagaimana nih pengalaman dari ibu-ibu media menjaga kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi? Tips-tipsnya dong ya, Prof ya. Silakan Ibu Mbak Anissa dan Mbak Wuri. Mbak Anissa dulu atau Mbak Wuri dulu nih? Mbak Wuri dulu ya. Mbak Wuri dulu ya. Selama ini kan kita lebih banyak masa pandemi ini di rumah ya Mas ya, lebih banyak WFH gitu ya. Jadi untuk menjaga itu ya salah satu caranya dengan menjaga
pola makan. Terus kalau saya lebih strict untuk tidak keluar-keluar ya, tidak keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang penting-penting saja, termasuk anak-anak juga, gitu aja. Terus tidur cukup dan ya kadang-kadang kalau lagi badan merasa nggak enak, sesekali lah minum suplemen gitu. Dan olahraga lah. Udah itu. Ya kan Mbak Disa bisa menambahkan? Silakan Mbak Disa. Oh iya, kalau saya sih seperti yang tadi diutarakan sebelumnya, ya yang pasti di masa pandemi ini prokes sudah nomor 1 ya, tetap 5M tadi ya yang disebutkan oleh Prof. Nah, kunci utamanya juga tuh harus bahagia. Jadi Wah, mantap. apapun Itu menjadi kunci yang cukup penting tuh, komponen yang cukup penting ya Mbak iya, Disa ya. benar. Apapun masalah hidup, namanya orang hidup pasti ada masalah, dilupakan aja. Enggak sih, bukan dilupakan. Maksudnya, ya pokoknya tetap bagaimanapun kita Mencari hadapi solusinya, dengan bukan untuk berusaha untuk dipikirkan mencari secara lebih dalam ya, solusinya, Mas ya. betul. Nah, lalu tadi yang aku sebutin menjaga pola hidup, pola makan, olahraga yang cukup, gitu, istirahat juga yang cukup. Nah, juga penting kayak misalnya kalau ada aktivitas yang bisa, misalnya sedang WFO nih, harus naik lift gitu. Ya udah, tapi aku lebih memilih naik tangga tuh, Mas. Nggak sampai lantainya 40 lantai sih ya, itu udah gempor. Kalau misalnya kantornya Iya, cuma iya, 4 iya. lantai gitu misalnya, ya aku akan Iya. memilih turun naik tangga, kayak gitu sih. Jadi lebih ke juga aktivitas fisik itu tuh lebih lebih apa ya, banyaklah, lebih sering dilakukan. Kalau di rumah, misalnya udah terlalu banyak duduk karena kita WFH kan ya dari pagi sampai sore gitu, atau dari cuman ada isoman doang gitu, isoma doang gitu, habis itu lanjut lagi duduk lagi gitu. Nah, aku mencoba, harus banyak gerak nih gitu. Kebetulan juga sama kayak profesor, aku juga sekarang lagi senang-senangnya dari awal pandemi sih, di pertengahan lah aku mulai banyak mengoleksi tanaman-tanaman, awalnya yang diambil dari rumah Wah, mama, lalu mantap. beli-beli gitu lambat laun. Nah di situ juga salah satu selain bikin happy juga aktivitas fisik ke aku gitu karena kan lumayan ya kalau berjam-jam, setengah jam aja apa sih kita ngerapihin tanaman kita gitu, atau mengasih dia pupuk atau nyiram bunganya gitu, itu aja udah Iya. membantu untuk aktivitas fisik kita gitu sih. Paling itu Oke. aja sih tips dari aku. Jadi pokoknya walaupun kita WFH atau banyak di rumah, ya udah tetap aja sih kita banyak lakukan gerak tubuh gitu. Yang simpel-simpel aja Baik, terima tapi kasih Mbak bisa Disa. Mungkin bisa tambahan ya, berkeringat. Iya, mungkin tambahan iya. biar happy bisa kita nonton film, drama Korea. Salah Wah. satu drakor ya Mbak Wuri, benar. Jadi memang intinya bagaimana kita menyeimbangkan semuanya ya. Jadi mulai dari asupan makanan, pola makan, pola hidup, terus aktivitas olahraga, aktivitas pekerjaan, atau mungkin yang sekolah juga harus menyesuaikan. Ya, sekarang memang kita hidup di zaman bagaimana kita hidup seimbang gitu. Terus intinya adalah healthy inside, fresh outside. Bener ya Prof ya? Benar ya Mbak Nisa ya. Baik, thank you banget buat Mbak Nisa dan Mbak Uri. Ini untuk pertanyaan terakhir, sekaligus closing statement untuk Prof. Ya, Prof Ari. Mau tanya, ini dari Kak Ulfa. Saya punya asam lambung yang cukup berat. Bagaimana mengganti asupan vitamin C yang kadang membuat kambuh asam lambung saya? Silakan Prof untuk dijawab sekaligus closing statement pada kesempatan ini. Ya, terima kasih. Jadi betul ini ya, ini terus terang saja pasien-pasien saya yang punya masalah dengan lambung ada terkendala ketika mengkonsumsi vitamin C. Karena memang ketika mereka ini sedang dalam keadaan bermasalah lambungnya itu mereka akan bertambah buruk kondisi lambung, sakit lambungnya apabila mengkonsumsi vitamin C di atas 500 mg. Jadi saya sarankan sebenarnya konsumsi vitamin C itu di bawah 500 mg karena ada sediaan-sediaan yang ada yang 120, ada yang 300 mg dalam multivitamin gitu. Jadi baca dulu di situ. Nah, kemudian ya saya rasa itu yang penting ya untuk diketahui oleh para penderita asam lambung bagaimana mengkonsumsi vitamin C.
Nah, untuk closing statement-nya, terima kasih nih atas kesempatannya saya bisa menyampaikan mengenai informasi sehubungan dengan penyakit-penyakit yang saat ini ya kami amati, saya sebagai seorang akademisi dan juga seorang praktisi klinis melihat terjadi peningkatan di tengah masyarakat. Karena ini dihubungkan dengan kondisi stay at home, kurang bergerak, mengkonsumsi camilan-camilan dalam tanda petik yang kurang sehat, ya akan menjadi tidak terkendali, yang akhir-akhirnya menjadi obesitas, kemudian juga tadi yang disebutkan berbagai macam penyakit kronik juga menjadi kambuh gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti berani, dalam arti kata berani mau tahu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita, minimal tuh berat badan, mengukur berat badan secara rutin. Kalau memang kita punya penyakit kronis, ya kita harus cek gula darahnya terkontrol tidak, tekanan darah kita terkontrol atau tidak, asam urat kita posisi terakhirnya berapa sih, kolesterol kita berapa sih terakhir. Nah ini tadi nih, yang penting kita harus berani melihat itu gitu, kenyataan itu. Nah di sisi lain ya tadi mulailah kita peduli tentang apa yang kita konsumsi, khususnya untuk jumlah kalori yang kita konsumsi, sehingga kita bisa mengontrol berat badan ini. Jadi dan usahakan tetap melakukan aktivitas gerakan ya rutin, secara rutin. Dalam ya ini kalau sport itu kan olahraga, mungkin olahraga basket, tapi kalau berjalan kaki itu yang penting rutin. Misalnya kita patokan setengah jam, 1 jam sehari, kita lakukan tiap hari, itu insya Allah juga membantu tubuh kita itu terlalu bergerak begitu ya. Dan tidur juga saya rasa penting. Ya usahakan memang apalagi dalam pandemi ini kita minimal 6 jam deh tidur kita gitu loh. Karena dengan tidur kita yang cukup itu bisa mempengaruhi untuk semuanya. Tingkat stres kita juga menjadi berkurang karena tidurnya nyenyak tentunya. Kemudian makan kita juga terkendali gitu ya dengan tidur ini, dan juga tidur yang cukup tadi juga membuat tubuh untuk daya tahan tubuhnya meningkat dan juga memberi kesempatan tubuh untuk melakukan regenerasi terhadap komponen-komponen dari tubuh kita yang mungkin perlu diperbaiki. Demikian Mas Ade, Mbak Nisa, dan Mbak Uri, terima kasih atas diskusinya di siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ari, Mbak Nisa, dan Mbak Uri pada kesempatan ini. Tentunya ada beberapa benang merah yang bisa kita ambil dari tema kita, yaitu waspada gangguan penyakit dalam di masa pandemi ini. Jadi bagaimana kita menjaga pola makan, pola hidup kita, tetap beraktivitas sebagaimana mestinya, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga melakukan olahraga yang seimbang, tapi tidak berlebihan. Dan ini dapat dilakukan terus secara terus-menerus dan konsisten. Itu dia sih. Itu menjadi sebuah kunci bagaimana kita tetap survive di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih, dan tentunya fokus group discussion kali ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan didukung oleh Koran Sindo, sindonews.com, dan okezone.com. Terima kasih buat para penanya juga dan seluruh pihak yang telah membantu acara ini sampai dengan sukses. Akhir kata, saya Ade Algi sebagai moderator pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.